Ada saya dengan kelebihannya dia fokus hubungannya fakta penjualan dan biaya-biaya serta investasi, terus melakukan efisiensi cost dan optimalisasi penggunaan aset. Tapi kelemahannya ROI ini membuat manajer cenderung berpikir sempit hanya pada laba segmen. Terus manajer terjebak hanya untuk mengoptimalkan kinerja jangka pendek. Contohnya, ini masih ada. Untuk cara meningkatkan ROI yaitu meningkatkan laba atau menurunkan jumlah aset operasi. Cara meningkatkan laba dengan meningkatkan pendapatan penjualan tentu saja, atau menurunkan beban-beban. Karena laba itu kan penjualan dikurangi beban-beban. Kalau mau labanya banyak ya penjualannya ditingkatkan atau bebannya dikurangi. Terus ada efisiensi cost dan pemotongan cost. Ini juga ada penjelasannya. Untuk contohnya ada di tabel 6.5 di situ. Tinggal memasukkan dimasukkan di rumus mana laba operasi penjualan, terus penjualan rata-rata aset operasi, nanti ketemu ROI-nya. Tuh. Terus penghasilan residu atau residual income menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk menilai kinerja segmen. Residual income sama dengan laba operasi dikurangi minimum required rate of return dikalikan investasi. Di situ kelebihannya untuk memotivasi berinvestasi. Yang kedua, dapat melakukan penyesuaian tingkat pengambilan yang diinginkan. Terus C, menetapkan tingkat kembalian yang berbeda untuk aset yang berbeda. Jadi minimum RR-nya itu bisa di set atau bisa diatur. Contohnya ada di halaman 6.31. Di situ PT Indonesiana melakukan kalkulasi tingkat pengembalian minimum atau minimum RR sebesar 14%. Angka 14% diambil karena ROI kedua divisi tersebut berada di atas 14%. Terus harusnya saya di sini contohnya di tabel 6.7 divisi mie instan dan divisi kecap, laba operasinya 3.600.000, rata-rata asetnya 20 juta, maka RI-nya sama dengan 3.600.000 dikurangi 14%, karena kita sudah mengeset atau mengatur RR-nya sebesar itu, dikalikan 20 juta sama dengan 800.000, seperti itu. Terus ada catatannya. Kelemahannya hanya akan menguntungkan segmen usaha yang besar. RI tidak seintuitif ROI. Terus kesulitan untuk menetapkan tingkat kembalian minimum, karena apakah 14% itu sudah bagus ataukah lebih banyak atau enggak, itu agak sulit untuk menentukan itu. Ya, monggo. Sekarang nilai tambah ekonomis atau economic value added menggunakan kas modal atau cost of capital. Di sini EVA rumusnya seperti itu, laba setelah pajak dikurangi rata-rata timbang cost modal kali total modal yang digunakan. Terus caranya ada di tabel PT LDIVO. Di situ ada 2 sumber pendanaan. Yang pertama dari obligasi dengan tingkat bunga 9%, yang kedua saham sebesar 120 juta. Terus tarif pajaknya 40% dengan tingkat bunga ORI 6%. Maka WACC atau weighted average cost of capital dihitung di tabel 6.8. Nama 40 juta, 120 juta,
Terus presentasenya kan berarti 40 dibagi 160 sama dengan 0,25. Ngerti maksudnya? 633 yang bawah itu kan ada jumlah, ada persentase, kos setelah pajak, dan kos tertimbang. 0,25 itu berarti 40 juta dibagi 160 juta. Kan ceritanya 40 juta ini berapa persennya 160 juta? Kan gitu ceritanya. Ternyata 25 persennya 160 juta. Sedangkan 120 itu sama dengan 0,75-nya 160 juta. Berarti 120 dibagi 160 sama dengan 0,75, 40 dibagi 160 sama dengan 0,25. Ya. Kos setelah pajak kalau kita pakai obligasi berarti 0,09 dikali 1 min 0,4. 0,09 itu tingkat bunganya, tingkat bunga obligasi 9%. Berarti 0,09 kali 1 min 0,4 sama dengan 0,05. Maka kos tertimbangnya sama dengan 0,0135. Kalau punyanya ekuitas 0,06 yaitu 6% ditambah 0,06 dari mana? 1 dikurangi 40%. Pajak maksudnya. 100% dikurangi 40% kan sama dengan 60%. Nah, itu. Maka jika dikalikan sama dengan 0,09. Maka totalnya atau WACC-nya sama dengan 0,103 atau 10,35%. Jika diketahui jumlah modal yang digunakan sebesar 200 juta, maka cost modal atau cost of capital sama dengan 200 juta dikali 10,35%. Sama dengan 20.700.000. Jika laba perusahaan setelah pajak adalah 35.800, maka EVA-nya sama dengan 35.800 dikurangi 20.700 sama dengan 15.100. Ini untuk mencari EVA. Gitu. Ada catatan, jika EVA positif, perusahaan mendapat laba melebihi kos modal. Jika EVA negatif, berarti labanya lebih sedikit daripada kos modal. Investasi akan menambah kekayaan perusahaan. Jadi, kalau EVA-nya positif, investasi kita harus melakukan lebih banyak investasi karena perusahaan akan lebih menguntungkan. Tapi kalau EVA-nya negatif, sebaiknya kita pikir-pikir lagi untuk melakukan investasi. Bisa jadi kita akan malah rugi. Seperti itu. Gitu. Sekarang balance scorecard, sistem yang menerjemahkan dan mengaitkan antara strategi, pelanggan, produk, dan sumber daya perusahaan. Pengukuran kinerja tradisional biasanya fokus pada aspek keuangan saja, tidak menganggap penting investasi jangka panjang. Oleh karena itu, balance scorecard dibutuhkan. Konsep dasar dari BSC atau balance scorecard menggunakan pengukuran keuangan dan non-keuangan yang mengintegrasi sistem informasi di setiap level, memahami faktor pendorong kesuksesan jangka panjang, terus bertujuan menerjemahkan misi dan strategi bisnis unit. Pengukurannya yaitu keseimbangan, balance antara pengukuran eksternal yang terdiri dari pemegang saham dan pelanggan, serta internal, maksudnya proses bisnis, inovasi, pembelajaran, dan pertumbuhan. Perspektif dalam BSC ada dari perspektif keuangan, pelanggan, proses, dan pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur. Ini ada di halaman 6.36. Teman-teman bisa baca sendiri. Terus pemetaan strategi, ada kinerja keuangan, sukses dengan pelanggan, proses internal, dan aset tidak berwujud. Ini juga bisa dibaca-baca sendiri. Sebenarnya ini kalau balance scorecard di gambar 6.1
itu kita